Halo semuanya, selamat datang di Kios Belajar. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu sama teman-teman sekalian karena udah beberapa minggu ini nggak pernah upload lagi tentang tutorial HTML. Sekarang kebetulan aku lagi ada waktu senggang, jadi bisa untuk bikin video tutorial HTML. Nah, video tutorial HTML kali ini tuh mau ngejelasin tentang apa sih? Aku tuh mau ngejelasin tentang list terurut, tabel seperti itu, list tidak terurut. Nah, kemudian hyperlink atau anchor, kemudian beberapa hal yang mau aku jelasin juga. Oke. Sekarang aku mau ngejelasin tentang list terurut. List terurut, kalian tahu kan list terurut itu misalnya kayak misalnya seperti cara membuat nasi. List pertama itu kan masukkan beras ke dalam tempat masak nasi, kemudian cuci beras. Nah, kemudian masukkan air untuk memasak berasnya sesuai takaran. Nah, list itu kan nggak bisa diacak kan. Nah, itu list terurut. Gimana cara buat list terurut di HTML? Pertama, kita buka dulu salah satu text editor. Kebetulan aku text editornya Notepad. Oke. Kita ingat, kita harus selalu save apapun pekerjaan kita. Kita save di folder HTML yang kita buat. Nah, ini aku namain video 3.html. Ingat ekstensinya HTML. Save. Nah, cara buat list terurut pada HTML itu adalah pertama kita buat dulu. Nah, ini setelah kita udah set. Nah, di text editor kita jangan lupa HTML itu kayak gimana. Kita buat strukturnya. Ya, ini struktur HTML-nya. Kita namakan judulnya adalah video tutorial ketiga. Oke. Nah, cara buat list terurut di HTML. Yang pertama adalah misalnya kita tulis paragrafnya. Kita bikin H4 aja ukurannya. Kemudian di sini adalah list terurut. Oke. Ditutup. Oke. List terurut itu adalah OL. Oke. Sorry. Nah, default dari OL ini itu adalah 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya kita nggak ngasih nomornya gitu, kita bisa buat dia defaultnya itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian di sini kita tulis list. Ini listnya apa? LI. Listnya itu misalnya ini adalah list pertama. Oke. Maaf ya, suara saya agak kurang enak karena kebetulan juga kurang sehat, jadi lagi pilek gitu. Kemudian misalnya kita tambahkan lagi LI
ini adalah list kedua. Dan seterusnya. Ya, ini sekarang sudah ada 4 list. Oke, kita save dulu. Kita save. Kemudian di foldernya kita run. Apa yang terjadi? Di foldernya kita run. Ini kita langsung run aja. Nah, kemudian muncul list-list yang sudah kita buat. Ini list pertama, ini list kedua. Nah, di sini kan langsung udah ada defaultnya 1, 2, 3, 4, padahal kita nggak menulis tipe daripada list ini. Gimana kalau misalnya kita mau membuat tipe daripada list yang kita buat? Caranya gampang, kita tinggal nambahin tipe dari list kita di OL-nya ini nih. Misalnya kita nambahin type-nya apa? Misalnya angka Romawi nih, misalnya dari I. Udah kayak gini aja, kita tinggal save. Kemudian kita run lagi. Ya, sekarang list root kita tipe nomornya itu adalah angka Romawi. Jadi kalau misalnya ini kita tinggal ngisi tipenya aja gitu, misalnya mau apa gitu. Oke, kita save dulu. Kita coba run sekali lagi. Oke, kembali ke awal. Kemudian kita bakal bahas tentang list yang tidak terurut. Jadi kalau list terurut sudah clear ya, sudah beres. Sekarang kita bahas list tidak terurut. Ini kita hapus lagi aja, list tidak terurut misalnya. Oke, atau ini kita jadikan komen. Nah, ini kita jadikan komen ya. Kemarin sudah sempat dijelasin gimana buat komen kan ya. Tertutup. Oke, kita pakai ini lagi. Oke, nah kita ganti saja ini jadi, ini adalah list tidak terurut. Tipenya kita hapus dulu. Nah, biar kita tahu default dari list tidak terurut. Nah, kalau list tidak terurut itu adalah UL. Oke, UL. Kemudian kita buat ininya LI, tetap LI. Ini adalah list. Kita hapus saja. Ini list. Ini kita tutup jadi UL lagi. Oke. Nah, default dari list tidak terurut ini adalah bullet. Nah, kita coba ya. Kita start lagi. Kemudian kita run. Nah, ini adalah list, ini adalah list, ini adalah list. Ini seperti list belanja, apa saja yang mau kita belanjakan, kan kita nggak perlu membuat list yang terurut kan. Nah, bullet. Kalau mengubah tipe dari list tidak terurut ini gimana? Sama aja kayak tadi, type. Nah, ini bisa kita buat jadi misalnya cycle gitu ya. Kita save.
Oke, kita save, kemudian kita run. Nah, hasilnya itu jadi circle defaultnya, karena kita buat tipenya adalah circle, tapi kalau defaultnya itu adalah bullet. Kemudian definition list terurut sama tidak terurut sudah clear, sudah jelas. Sekarang aku bakal ngejelasin tentang definition list. Oke, definition list itu seperti apa? Nah, ini kita jadikan komen dulu. Ini kita jadikan komen lagi. Kita tutup. Oke, kita pakai strukturnya HTML lagi. Oke, kemudian di sini kita bikin ini adalah definition list. Nah, definition list itu tag-nya adalah DL. DL. Oke. Semisal di sini adalah definition DT. Definisinya apa? Nah, definition DT. Oke. Misalnya ini adalah tanggal 1. Lagi. Kemudian definition dari list DT ini adalah DD. Sini kita buat saya akan pergi ke Roma misalnya. Nah, sini juga lakukan hal yang sama. Ini tanggal 2. Definition dari DD-nya adalah saya akan pergi ke Belanda. Oke. Seperti ini saja. Kita save. Kita run di folder kita. Nah, jelas ya kalau misalnya definition list itu seperti ini. Jadi dia itu kayak ada listnya apa, kemudian definisinya apa, seperti itu. Nah, teman-teman, masalah list udah clear ya, dari list terurut, dari list tidak terurut, sampai definition list. Video kali ini tuh sampai sini aja. Kita membahas tentang beberapa list di HTML. Nah, untuk video berikutnya aku bakal jelasin tentang hyperlink, hub, kemudian image. Ini waktu kemarin itu kan ada ya nih. Dulu video kedua itu kita udah ngebahas tentang ini. Nah, video yang sekarang kita bahas tentang ini. Nah, video berikutnya kita bakal bahas tentang ini. Oke. Tunggu video berikutnya ya. Kemudian jangan lupa untuk subscribe Kios Belajar, di like, di komen, dan di share. Oke teman-teman, semakin banyak like, semakin banyak subscribe, dan semakin banyak yang share ataupun komen, semakin semangat aku untuk buat video tutorial untuk minggu berikutnya. Sampai bertemu di video tutorial Kios Belajar minggu depan. Bye-bye.